Mari kita siapkan kertas ukuran A4, kertas HVS biasa saja. Dan kita siapkan juga pensil 2B, 4B, 6B, juga 8B. Pastikan semua pensil dalam keadaan teraut tajam, supaya kita siap memakainya. Kali ini kita akan menggambar wajah manusia, yaitu pria, hanya dengan menggunakan pensil. Jadi bentuknya hitam putih. Nah, buatlah lingkaran besar untuk bentuk wajah tersebut. Lingkaran besar sempurna. Jadi kita perlu perhatikan juga skemanya dengan perbandingan kertas. Lalu buatlah garis tengah yang membelah lingkaran tersebut menjadi 2. Kemudian bagi 3 lingkaran besar tersebut. Dan kita ambil bagian sepertiganya dan kita buat lingkaran kecil. Yang seolah-olah menggelantung dengan lingkaran besar. Kemudian satukan lingkaran kecil dengan lingkaran besar tersebut. Besar dari lingkaran kecil tersebut adalah setengah dari lingkaran besar. Lalu kita satukan, sempurnakan menjadi bentuk wajah manusia. Nah, ini kita bentuk garis dari mata, garis mata manusia dan garis rahang. Ya, garis horizontal yaitu rahang dan garis mata. Ini arah hidungnya, titik hidungnya. Seperti bentuk segitiga ya. Bibir, dagu, ini rahangnya agak petak karena kita mau menggambar pria. Jadi rahangnya saya buat sedikit lebih lebar. Jadi petak ya. Terus ini garis wajahnya. Oke, garis wajah. Agak kotak-kotak. Kemudian disambung di bagian atas menjadi bentuk kepalanya. Garis mata. Kalau terlalu tinggi kita bisa rendahkan sedikit, itu menjadi garis alis. Ya, ini saya tandain kira-kira lebar matanya sama ya, kanan kiri, karena kita mau gambar potret pas menghadap ke depan ya. Jadi usahakan matanya simetris, lebar dan panjangnya sama. Ini garis tengahnya. Bentuk hidung, alis, ini adalah bagian rambut, keningnya seberapa lebar, rambutnya kita mulai sketch. Ya, bentuk rambutnya agak berdiri ya. Ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Jadi bisa bikin style rambut tersendiri. Ini rambut prianya seolah-olah bisa berdiri ya. Jadi dibikin
alurnya. Ini adalah telinga. Telinganya yaitu panjangnya dari mata ke garis hidung. Jadilah garis telinga. Panjang si telinga itu sendiri. Kemudian disesuaikan kanan kiri telinganya sama. Sama lebar dan sama panjang. Oke, masih dengan 2B. Ya. Lalu kita buat sedikit turun, itu adalah garis rahang, turun sedikit adalah garis leher. Seperti itu. Pundak. Ini saya buat sedikit lebih berkarakter. Oke. Nah, mari kita mulai bentuk outline, yaitu dengan pensil lebih tebal, yaitu 4B. Kita bentuk dari matanya, mata manusia. Bikin agak melengkung. Ujung matanya. Ya, bawahnya. Juga lebar si mata itu sendiri kita ukur ya. Lalu lingkaran di dalamnya, bola matanya menggelantung ya, seolah-olah bulatannya menggelantung. Oke, disamakan kanan kiri, dibuat sama persis. Meskipun aslinya mungkin manusia matanya berbeda-beda, tapi kalau digambar diusahakan semuanya sama ya. Oke, dari ujung mata, ukuran lebarnya juga diperhatikan. Terus dari bola matanya menggelantung juga sama. Ya. Ya. Mulai dibikin agak tebal tipis. Ujung-ujung matanya lebih tebal. Nah, sekarang kita buat bentuk hidung. Dari alis turun ke bentuk hidung. Ya, dari segitiga tadi kita buat bentuk hidungnya, yaitu lubang hidungnya. Oke, agak segitiga ya. Ujungnya. Ini cuping hidungnya. Agak melebar. Cuping hidungnya. Kemudian lubang hidung. Ini garis samping hidung ya, batang hidungnya. Yang satu nyata, yang satu nggak begitu nyata. Nggak begitu obvious ya, nggak begitu kelihatan. Jadi shadingnya yang satu jelas, yang satu nggak begitu jelas. Oke, nyambung ke arah alis tadi. Ya. Dikasih space sedikit alisnya. Ke matanya juga ukurannya diperhatikan.
ada space jeda sedikit dari hidung ke mata. Dibikin agak sempit untuk hidungnya supaya terlihat mancung ya. Batang hidungnya agak sempit. Kemudian alis, bentuk alisnya kalau untuk cowok lebih tebal. Ya. Biasanya bulu alis cowok lebih tebal, lebih banyak gitu ya. Sebelahnya juga dibikin sama ukurannya. Mulai agak diarsir sedikit. Oke, seperti ini. Ya. Sempurnakan sedikit. Kanan kiri harus sama. Ya. Dibuat lebih mancung ya. Seperti ini. Disempurnakan sedikit ini batang hidungnya, dibentuk lebih cantik ya. Lubang hidungnya. Oke. Usahakan tidak terlalu melebar. Cuping hidungnya jangan terlalu melebar ya. Agak dilepas sedikit garisnya. Garis yang nggak perlu bisa dihapus aja. Oke. Agak dibuat tajam hidungnya. Kemudian ada space antara mulut dengan hidung. Ya, ada space-nya. Kemudian kita mulai bikin ujung mulut atas. Ujung bibir atas ya. Itu garisnya sesuai dengan garis rahang. Tengah bibir mengikuti garis rahang. Dan lebar bibirnya sedikit lebih lebar dibanding hidung, tapi jangan selebar dari titik matanya ya, tidak melebihi setengah dari titik mata. Oke, dibikin bentuknya lebih cantik sesuai dengan selera ya, soalnya bibir beda-beda ini. Oke. Bentuk kanan kirinya harus sama bibirnya. Ya, ini bawah bibir. Ada volumenya sedikit. Oke. Kanan kirinya ya. Lebarnya sama, diukur kira-kira. Jadi sebenarnya seperti di copy paste gitu ya. Di flip. Kalau di bahasa desainnya agak di flip. Kemudian ini garis tengahnya, garis tengah bibir mulai dibuat agak
tebal tipis, jadi bagian tengahnya tebal, kemudian bagian pinggirnya agak tipis, menipis. Oke, sekarang ke wajah, sedikit, seperti demikian. Kita mulai bentuk tebal tipis garis wajahnya. Ya, garis wajahnya. Mulai dengan pensil yang lebih tebal, tipiskan. Ya. Disatukan semua garis dengan garis tebal tipis outline untuk wajah. Ya. Seperti demikian. Ini bagian atas. Seperti ini. Nah, kita buat garis leher, ya. Mari kita lanjutkan. Lanjut dengan pensil yang lebih tebal. Kita mulai membuat garis rambut. Ya, bentuknya. Sebetulnya bentuknya bebas ya. Tapi kita bisa lihat berbagai referensi dari rambut-rambut pria. Ini agak ada jambulnya ya. Jadi dia mengarah ke atas tinggi. Rambutnya mencuat-cuat ke atas. Dibikin satu layer per satu layer. Tebal tipis ya. Ditarik sedemikian rupa. Ada efek-efek tebal tipis. Penuhi bagian yang berambutnya. Oke. Ya, seperti itu. Tebal tipis untuk garis telinga. Ya. Seperti demikian. Untuk detail telinganya. Bentuk detailnya seperti demikian. Ya. Ini dipelajari untuk sebelumnya ya. Untuk garis telinga detail sebelumnya. Ya. Kemudian ke arah rambut. Kebun Seni, kebunnya kreativitas. Tebal tipis tetap ya. Seperti ini. Jadi bikin ujung rambut itu lebih lancip ya. Kemudian sedikit diarsir.
Sebetulnya ini bebas untuk bentuk-bentuk rambutnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, ini bagian sampingnya. Perhatikan arah rambut ya, yang mendekati kening itu mengarah keluar. Bisa memakai 4B ataupun 6B sekalian ya. Jadi memang kalau rambut itu harus digambarnya satu-satu. Terus penuh dengan karakter tebal tipis, tebal tipis. Seperti demikian. Nah, kita mulai sekarang menebalkan mata, outline mata dengan pensil yang lebih tebal. Bisa memakai 6B. Oke, jadi bagian atas mata itu cenderung digambar di garis lebih tebal dibanding bawahnya. Nah, bagian bawahnya itu cukup tebal tipis saja. Lalu tambahkan kelopak di atas garis mata atas. Kita tebalkan pupil matanya, retina mata, kemudian ada bagian dalamnya lagi ya, pupilnya, kemudian ada bagian diafragma yang di garis-garis. Saya ambil sebelah kiri itu lebih tebal garisnya. Kemudian di bagian agak ke kanan, mengarah ke kanan, itu lebih tipis. Oke, seperti itu. Dikasih shading sedikit di ujung-ujung mata supaya bola matanya terlihat lebih lengkung. Ya, seperti demikian. Kemudian kita buat di sebelahnya, mata sebelahnya maksud saya. Itu sama, perlakuannya sama. Garis mata atas itu lebih tebal, kemudian di bagian retina ada pupil mata, kemudian ujung mata, lalu di bawah mata agak tebal tipis, ada shading sedikit di ujung mata, tambah kelopak mata di atas garis mata. Nah, ini saya mulai shading. Ya, seperti demikian. Sedikit shading di ujung-ujung mata. Tujuannya supaya bola mata kita lebih berdimensi sehingga menimbulkan kedalaman. Oke. Ya, seperti demikian. Ganti dengan yang lebih tajam. Kasih bulu matanya.
Ditekan terus, selalu dilepas ya untuk bulu matanya. Jadi bagian pangkalnya itu lebih tebal dibanding ujung garis. Juga perhatikan arah dari bulu matanya mengarah kemana, keluar, ke tengah ataupun ke dalam. Jadi arahnya itu seperti melingkar ya. Oke. Demikian. Lalu kita garap di bagian alis. Tetap dengan garis alisnya mengarah keluar. Kemudian ujung makin tidur arahnya. Tetap dengan tebal tipis, yaitu bagian pangkal lebih tebal dibanding bagian ujung garis. Ya. Kita udah bikin skemanya tadi, tinggal menggarap alur-alur bulunya satu persatu. Demikian juga alis di sebelahnya. Jadi dibuat simetris sama. Meskipun kalaupun aslinya gambar wajahnya itu sebenarnya nggak sama alisnya ya, tapi kita bikin sama saja. Seperti demikian, lalu mulai diarsir sedikit untuk menambahkan ketebalan alis. Nah, kita mulai garap untuk bagian hidung. Kita tebalkan, mulai dibuat ini pensilnya dengan yang sangat tajam ya. Mulai dibuat lubang hidungnya ditebalkan, kemudian sedikit di pinggir hidungnya, perbatasan atas dengan bawah. Dengan garis karakternya tebal tipis, di bagian bawahnya kita semakin menipis ya. Kemudian diarsir sedikit untuk menambahkan dimensi. Jadi itu bentuknya seperti bola ya tadi ya, seperti demikian. Batang hidungnya juga diarsir sedikit, cukup sebelah saja. Kalau sebelahnya mau ditambahkan juga diarsir dengan sangat tipis. Oke, seperti demikian. Jadi seperti ada 3 bola ya, bagian tengah, bagian pinggir, cuping hidungnya, pinggir kiri dan kanan. Lalu digabung, maka itu menjadi sebuah hidung manusia. Arsir sedikit lagi. Oke, kita arsir sedikit bagian mata di atas kelopak mata, seperti kalau kita bikin shading eyeshadow ya, kalau untuk di make up. Sama seperti ini, kita kasih warna yang lebih gelap.
di bagian atas mata, yaitu kelopak mata, kemudian turun sedikit ke bagian hidung, bagian bawah mata, diarsir sedikit tipis saja, kemudian bawah hidung, diarsir tipis saja, kemudian mulut, ya, jangan terlalu tebal, dikasih arsiran sedikit, ya, untuk membentuk seperti seolah-olah menjadi 3 dimensional. Jangan terlalu tebal untuk garis lips, ya, untuk garis mulut cowok, karena itu akan membuat kesan seperti seolah-olah berlipstik. Nah, ini kalau tengahnya, garis tengahnya itu boleh dikasih garis yang lebih tebal, garis tengah mulut, ya, tapi tetap dengan metode ada tebal dan tipis. Ujung-ujungnya tebal, kemudian di bagian tengahnya agak tebal, di antara itu tipis, seperti demikian. Juga arsiran bibirnya itu melengkung mengikuti bentuk bibir, seperti demikian. Ini tambahkan sedikit bayangan di bawah bibir, ya, sedikit saja ujungnya. Lalu kita lari ke bagian mata, di bagian atas mata, kelopak mata yang sebelah kiri. Kita kasih shading juga di kening bagian atas, bagian pinggir kiri, di bawah rambut, tepatnya selalu lebih gelap, ya. Shading bisa jadi juga ditambahkan supaya menambahkan kira-kira ada warna di dalam bentuk muka tersebut, seperti demikian. Ini saya shading di bagian pipi, rahang kanan, ya. Perhatikan bahwa di garis muka selalu ada tebal tipis, ya. Ini sekarang saya bagian jenggotnya, ya, ada bagian agak-agak berjenggot, dikasih area apa aja yang di shading, halus saja, tapi ditandain dulu areanya, seperti demikian. Demikian juga di bagian pinggir-pinggir kita bisa tambahkan efek jenggot, ya, agak breok, dikasih shading sedikit, tapi dibentuk dulu daerahnya, ya, seperti ini. Oke, dengan pensil yang lebih tebal bisa memakai 8B juga, ya, 6B atau 8B. Ini kita shading lagi, shadingnya halus tapi merata, ya, seperti demikian. Ini kita bentuk dulu shading muka, setengah muka itu kita shading supaya menambahkan volume, namun sangat tipis, ya. Juga ini bagian ujung mulut ditebalkan sedikit, ya, kasih aksen tebal tipis seperti biasa yang harus kita latih, ya. Ini bagian saya bentuk kumisnya, seperti demikian. Ya, bentuk kumis, kemudian agak diarsir sedikit.
kita rapikan sedikit ya, ini agak ujung-ujungnya kita kasih bentuknya untuk shading dari brewokan, kemudian ke bagian kumis sedikit ya, kemudian kita kasih samar-samar shading untuk menyatukan kumis, brewokan, dan wajahnya sendiri. Lalu jangan lupa telinganya diarsir, telinga agak lebih gelap dibanding bagian muka karena posisinya lebih ke dalam, yaitu lebih masuk ke dalam ya, ada lubang telinga dan sebagainya. Terus kalau lihat dari kamera itu posisinya dia lebih jauh dibanding bentuk muka, seperti demikian. Fool me once, fool me twice. When you're hiding things, might as well be lies. Can you ever... Jadi di bagian shading bawah dagu ini penting, di bagian lehernya diwarna lebih gelap, di shading lebih gelap, karena akan menimbulkan efek lebih jauh ya. Jadi dagu kita itu cenderung lebih dekat dengan mata pemirsa, lalu lehernya itu letaknya lebih jauh, seperti demikian. Ya, jadi hanya sebelah, yang lebih gelap saya pilih warna bagian sebelah kiri. Kita lanjut lagi tetap dengan 8B. Kita bikin shading di bagian rambutnya. Kita bikin layer per layer. Ya, serumpun demi serumpun. Untuk bagian rambut di shading sedemikian rupa.
Jadi untuk bagian yang perlu gelap ya, sangat gelap, itu di kontras sangat hitam bagian-bagian tertentu. Kemudian kita mulai ke shading background, sedikit saja, tipis-tipis, supaya warnanya tidak terlampau ketara ya, kontrasnya sama objek. Semuanya bisa ditambahkan. Ya, seperti demikian. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind when we rewind. Feels so nice. We time you I know how to make me feel right. I can't help how. Got this sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. Good to you. Show me something, give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind when we rewind. It feels so. Ini bagian jenggot, saya tambahin sedikit-sedikit ya, esek-esek dari keluarnya bulu-bulu jenggotnya sedikit demi sedikit ya. Ini hanya untuk membuat efek saja. Tadi sudah di shading, tapi ditimpa lagi dengan efek bulu yang sedikit-sedikit keluar atau ada. Jadi membuat lebih alami tampaknya. Seperti demikian. Kanan dan kiri ya. Arahnya disesuaikan dengan arah tumbuhnya jenggot. Don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Sweet Oke, kita tambahkan sedikit lagi di bagian perbatasan antara wajah dengan leher. Kita tambahkan shading yang lebih tebal. Oke, sedikit-sedikit efek bulu. Ya, lebih tebal. Shadingnya lebih gelap. Nah, di shading lagi di bagian bawah leher.
tinggal dikasih nama, kemudian ada tahun pembuatan. Nah, gambar ini sudah selesai. Inilah gambar pria dengan menggunakan pensil. Bye-bye. Merajut warna, memetik cipta, dikelilingi suasana hijau, penuh bunga, buah dan tanaman. Kebun seni, kebun seni, kebun kreasi, alam memperkaya gagasan imajinasi kita. Kebun seni, kebunnya kreativitas.